Di kedai kopi itu, aku ingat sesuatu tentang video kopi O yang pernah ditunjukkan Mas Jaka ke aku. Saat itu, aku lihat Mas Jaka sudah menyelesaikan seluruh perjalanan mengunjungi kedai kopi di Tanjung Pinang ini. Aku pikir ringan-ringan aja menjalani kegiatan ini, karena aku tahu bahwa Mas Jaka pernah menyelesaikan ini. Pernah menyelesaikan kegiatan berkunjung ke seluruh kedai kopi. Jadi, aku pasti bisa. Aku bisa senang dan lega beberapa saat, tapi kembali lagi merasa khawatir. Soalnya ada rumus, berbeda orang, maka berbeda juga skenario kehidupan yang sedang dijalaninya. Aku Jaka Kloning dan Mas Jaka adalah dua orang yang berbeda. Berarti skenario kami berdua ini berbeda dong. Aku kecewa tahu itu dan kembali ngerasa khawatir lagi. Apa nih? Aku bahas soal yang belum tuntas kemarin, soal teleportasi, tapi sekarang bahas soal yang lain lagi. Kelihatan kacau sekali pemahaman aku soal kejadian yang beberapa hari kemarin terjadi kepadaku. Gak ada yang bisa aku simpulkan lagi, kecuali hanya beberapa hal. Tapi yang jelas, aku cuma bisa berkesimpulan tentang satu hal, bahwa aku mengalami perjalanan waktu. Berarti aku punya kemampuan itu dong? Tidak, aku nggak punya. Melakukan perjalanan waktu bukan berarti orang yang melakukan perjalanan itu selalu bisa punya kemampuan untuk mengendalikan perjalanan. Aku jadi ingat analogi yang sederhana aja. Seorang yang naik pesawat belum tentu bisa mengemudikan pesawat terbang. Berarti, apa yang mengendalikan aku? Lalu siapa yang mengendalikan perjalanan waktu itu? Aku ingat-ingat siapa aja orang yang aku kenal yang dapat melakukan itu. Aku nggak tahu karena nggak banyak yang aku kenal di dunia, kecuali beberapa temanku aja kemarin waktu aku masih sibuk di studio Kopi O. Artinya aku nggak pernah tahu siapa orang yang mampu melakukan itu. Satu-satunya orang yang aku kenal yang memiliki kemampuan yang abnormal adalah saudara-saudaraku, terutama ibuku, Mas Jaka. Tapi Mas Jaka nggak pernah cerita kepadaku soal teleportasi. Saudara-saudara yang lain juga nggak pernah cerita soal itu. Kalau aku lihat rangkaian kejadian sebelum sekarang ini adalah berawal dari studio Kopi O saat aku tidak menyelesaikan tugas dari Mas Jaka. Saat aku tidak menyelesaikan tugas dari Mas Jaka, tugas yang aku buat saat itu ngawur. Banyak yang salah. Aku pikir Mas Jaka nggak bakal tahu soal kelalaian tanggung jawabku. Ternyata tidak. Mas Jaka yang aku pikir bakal pergi lama untuk kembali, ternyata gak disangka kembali dalam waktu yang relatif cepat. Kembali dan langsung cek tugas-tugasku. Bodohnya aku mendiskreditkan, mengumpat, menghina, membocorkan rahasianya Mas Jaka di banyak video yang aku publikasikan itu. Aku adalah orang yang zolim dan aku layak dihukum. Seingatku, perjumpaanku dengan Mas Jaka dan Mas Jaka Lelana di studio Kopi O kemarin itu, tiba-tiba terjadi adegan. Mas Jaka Lelana yang menerjangku karena Mas Jaka Lelana juga marah besar kepadaku. Setelah itu tiba-tiba aku berada di kedai kopi. Satu-satunya hal yang menurutku bisa menyambungkan semua itu adalah hanya satu hal, yaitu perjalanan waktu. Kalau menggunakan analogi orang yang melakukan perjalanan dengan naik pesawat, orang itu masih bisa mengingat terakhir kali berada di daerah keberangkatannya. Nah, begitulah aku yang aku rasakan di perjalanan waktu ini. Aku masih ingat terakhir kali berada di mana. Kembali lagi soal siapa yang mengendalikan perjalanan waktu itu. Karena aku nggak tahu orang lain yang lebih mumpuni yang aku pernah kenal
kecuali Mas Jaka, serta runutan kejadian yang menunjukkan ada hubungannya dengan Mas Jaka saat terakhir kali aku bertemu dengannya di studio Kopi O. Maka aku dapat mengambil kesimpulan bahwa yang mengendalikan perjalanan waktu itu adalah Mas Jaka. Lalu apakah ini hukuman buatku? Ataukah anugerah buatku? Sekarang ini sama teman-teman yang baru ini, sama teman-temannya Mas Jaka ini. Bisa jadi ini adalah sebuah hukuman. Kalau dikatakan ini adalah hukuman, aku senang karena aku pantas sekali dihukum. Aku memang layak dihukum. Jadi, aku juga perlu menghukum diriku sendiri. Mungkin hanya dengan cara menghukum diriku seperti ini, aku akan dapat menebus kesalahan serta mengembalikan harga diriku sebagai manusia. Aku pernah jadi orang yang bandel. Aku pernah jadi orang yang lalai. Aku pernah jadi orang yang durhaka terhadap Mas Jaka. Tapi aku ini orang yang sangat mencintainya. Dia selalu mengajariku soal prinsip-prinsip hidup. Manusia layaknya berpegang pada prinsip yang bijak itu. Tapi apalah daya, suatu kejadian seperti kemarin pernah terjadi, dan akhirnya aku menyesal. Sekarang biarlah, demi menebus kesalahanku, aku rela menjalani perjalanan panjang ini. Sampai Mas Jaka maafin kesalahan yang udah pernah aku perbuat. Itu pun kalau suatu saat aku bisa jumpa lagi dengan Mas Jaka. Pertemuanku dengan Mas Bowo, Mas Mul, dan Bang Abi di kedai kopi JE ini selalu diselimuti dengan kepalsuan sikapku terhadap mereka. Bagaimana tidak, mereka hanya mengenal Mas Jaka, bukan aku. Semoga aja aku bisa seperti Mas Jaka. Perasaan gak tega aja kalau mereka tahu bahwa aku ini bukan Mas Jaka, tapi Jaka Cloning. Teman-teman semangat sekali untuk pergi ngopi beberapa hari belakangan ini. Gak tahu kalau besok-besok. Moga-moga aja masih konsisten. Setelah dari kedai kopi JE, keesokan harinya kami memutuskan untuk pergi ke kedai kopi Tema Kopi. Kedai kopi Tema Kopi, aku nggak tahu lokasinya ada di mana. Kemudian Mas Mul menjelaskan bahwa lokasinya ada di Tanjung Pinang, Bintan Island, Indonesia. Lokasinya lebih spesifik lagi bakal dapat ditemui kalau berjalan dari kilometer 8 atas Jalan Raja Haji Fisabilillah menuju Bundaran Sisipol, belok kanan. Lurus terus nanti sebelum kedai kopi CK. Di sebelah kanan ada kedai kopi yang warna latarnya hitam dan putih. Disitulah tempatnya. Namanya Tema Kopi. Aku, tambah Mas Bowo dan Mas Mul hari ini ngopi di Tema Kopi. Sensasi yang kami rasain memang beda antara satu kedai kopi dan kedai kopi yang lainnya. Kalau di sini sensasi ngopinya kami aja yang tahu. Gak bisa dijelasin gimana sensasinya, kecuali teman-teman datang sendiri terus ngopi di kedai kopi ini. Yang jelas kopi yang disajikan di sini adalah kopi yang original. Kopi original di antara banyak kedai kopi lainnya yang kopinya original juga. Sudah beberapa hari aku kayak orang linglung gara-gara banyak keanehan yang terjadi sama aku, teman-teman. Diajak ngomong gak nyambung, diajak diskusi otak jadi blank, apalagi diajak yang lain-lainnya lagi. Jadi sebelum aku jadi gila, mending aku berbahagia aja deh. Aku bakal coba cari formulasi supaya aku bisa nerima semua keadaan dan kenyataan ini. Kalau linglung terus kan bosan. Kayaknya mulai besok di kedai kopi yang lainnya, aku bakal senang-senang aja deh. Sedih terus. Lemah.